Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf sebelumnya, teman-teman mahasiswa kelas manajemen keuangan, entah itu yang prodi manajemen ataupun prodi accounting, saya berhalangan hadir dikarenakan sedang ada urusan terkait studi S3 saya di Jakarta. Jadi untuk perkuliahan kita hari ini dan yang minggu kemarin kita gabung atau kita rapel. Jadi sesi 9 dan sesi 10 kita rapel. Nah, kemudian untuk terkait absensinya, nanti saya absen mahasiswa yang mengumpulkan latihan soal sesi 9 dan 10 serta yang mengerjakan kuis. Nah, jadi untuk absennya nanti saya akan kirim latihan soal sesi 9 dan 10. Nanti saya beri jangka waktu untuk pengerjaannya. Kurang lebih 24 jam untuk pengerjaannya. Jadi untuk absensinya sendiri, mahasiswa prodi accounting dan prodi manajemen bisa mengerjakan latihan soal yang saya kirim di Edlink dengan kuis. Nah, di pertemuan sesi 9 dan 10 nanti untuk absensi, saya hitung dari mahasiswa yang mengerjakan latihan soal dan kuis gitu ya. Nah, kemudian untuk minggu depan di sesi ke-11 kita akan usahakan offline yaitu di kampus pembelajarannya. Nah, minggu depan kita mulai dari Jumat pagi sesuai dengan jadwal ya. Jadi untuk yang pertama dimulai dari prodi accounting di Jumat pagi dan dilanjut dengan prodi manajemen di Jumat siang. Begitu ya. Jadi untuk minggu depan kita akan berkuliah secara offline di kampus. Untuk ruangan menyesuaikan ya. Jadi kita nanti lihat mana ruangan yang kosong, nanti kita akan di situ pembelajaran sesi 11. Jadi gitu ya teman-teman. Saya mohon maaf sekali lagi berhalangan hadir di sesi 9 dan 10 karena memang ada keperluan studi lanjut S3 saya. Dan juga memang kita kan kelas hybrid, jadi selang-seling, yaitu offline dan online gitu. Nah, jadi harusnya kan minggu ini kita offline, tapi saya masih berhalangan hadir, jadi saya record materi pembelajaran sesi 9 dan 10 ini, dan teman-teman bisa mempelajari materi sesi 10 dari hasil recording yang saya buat ini. Jadi untuk materinya saya record ya teman-teman. Nah, oke, saya akan share screen terkait dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu terkait dengan financial management, terkait dengan interaksi keputusan investasi dengan keputusan pendanaan. Nah, jadi ini yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan keputusan investasi dan dengan keputusan pendanaan. Oke, kita mulai. Di sini outline yang akan kita bahas adalah terkait dengan penggunaan biaya modal menggunakan rata-rata tertimbang, kemudian penaksiran arus kas operasi dan biaya modal rata-rata tertimbang, dan penggunaan adjust net present value. Nah, sebetulnya ada tiga yang akan kita bahas, tiga materi yang akan kita bahas di dalam sesi ke-10 ini. Akan tetapi kita akan fokuskan materi ke pembahasan penggunaan biaya modal rata-rata tertimbang. Jadi kita akan fokuskan di materi ini ya. Oke, kemudian bagaimana sih penggunaan biaya modal rata-rata tertimbang untuk menentukan keputusan investasi dengan keputusan pendanaan? Oke, nah di dalam keputusan pendanaan, yaitu kan bisa terdiri dari biaya modal sendiri atau dari hutang. Oke, jadi kan kalau perusahaan memiliki modal, modal itu bisa terdiri dari modal sendiri dan terdiri dari modal yang berasal dari hutang. Oke, nah, kita bahas dari keputusan pendanaan dari biaya modal sendiri di sini atau berasal dari internal perusahaan tersebut. Nah, di sini perusahaan menaksir biaya modal sendiri dengan menggunakan capital asset pricing model. Capital asset pricing model ini adalah suatu metode yang dipergunakan untuk
mengukur keputusan pendanaan. Nah, rumusnya adalah RI sama dengan RF ditambah RM dikurangi RF dikali beta I. Nah, di sini keterangannya, RI adalah tingkat keuntungan yang layak untuk saham GI. RF adalah tingkat keuntungan bebas risiko atau risk free ya. RF itu bisa disebut dengan risk free. RI itu disebut dengan return GI. RM di sini adalah risk market atau tingkat keuntungan portofolio pasar. Beta I adalah beta risiko sahamnya. Ya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal, misalnya apabila suatu saham diperkirakan mempunyai beta, beta itu tingkat risiko, misalnya di sini 1,20, sedangkan risk free-nya sama dengan 9%, dan risk market yang diharapkan adalah 17% di sini, maka biaya modal sendiri untuk perusahaan tersebut adalah, nah di sini K di sini adalah kapital. Ya, di sini kapital dari modal sendiri. Tadi kan disebutkan risk rate-nya adalah 9% ya. Kemudian ditambah 17% itu adalah risk market-nya. Ya. Kemudian dikurangi dari risk free itu sendiri. Kemudian dikurangi betanya atau risikonya. Oke. Jadi sesuai dengan rumus ini ya, RF ditambah RM dikurangi RF dikali beta. Oke. Nah, di sini hasilnya adalah 18,6% untuk biaya modal sendirinya. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Apabila proyek direncanakan akan dibiayai dengan proporsi hutang yang mungkin berbeda dengan proporsi hutang sewaktu diperoleh taksiran beta, maka perlu disesuaikan. Seandainya perusahaan tidak menggunakan hutang terlebih dahulu, rumus yang dipergunakan adalah beta ke I dibagi 1 ditambah 1 dikurangi T dikali B per S. Nah, kita bahas. B ke I, beta IU itu apa? Di sini adalah beta atau risiko seandainya perusahaan tidak menggunakan hutang. Kemudian BI adalah beta dengan menggunakan hutang tertentu. B di sini adalah nilai pasar hutang. S di sini adalah nilai pasar modal sendiri. T di sini adalah tarif pajak penghasilan. Nah, kemudian misalkan bahwa misalnya B atau S. B atau S itu apa sih? Kalau misalnya perusahaan menggunakan utang dari pasar hutang atau S menggunakan modal dari modal sendiri misalnya. Jadi BKS ini adalah perbandingan antara apakah perusahaan di dalam kapitalnya atau modalnya menggunakan hutang dan menggunakan modal sendiri. Jadi dibandingkan ya, berapa sih komposisi hutang terhadap modal sendiri. Jadi kapital itu atau modal perusahaan itu berapa persen yang dibiayai oleh yang dibiayai oleh hutang dan berapa yang dibiayai oleh modal sendiri gitu ya. Jadi kita akan hitung di sini. Misal di sini B per S itu adalah sama dengan 1 di sini. Oke. Atau kalau kita presentasikan adalah 100% gitu ya. Kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk presentase. Ya. Ini berarti bahwa hutang yang dipergunakan sama besarnya dengan nilai modal sendiri dan T sama dengan 0,35. Nah, misalnya pajaknya itu T di sini kan adalah tarif pajak penghasilan ya. Ya, PPh 21 misalnya. T-nya adalah 0,35. Kalau kita ubah ke dalam bentuk presentasi, 0,35 itu adalah 35% gitu ya. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk persentase. Nah, cara mengetahui berapa beta IKU-nya atau risikonya, nah di sini kan 1,2. 1,2 itu dari mana? 1,2 itu dari sini kan, dari soal yang pertama di sini. Betanya dari 1,2. Kemudian setelah itu dibagi apa? Dibagi 1 ditambah 1 dikurang 0,35. 0,35 dari mana? Di sini kan. Nah, satunya di mana? Satunya adalah ini. Gitu ya. Maka 120 dibagi 1 ditambah 1 dikurang 0,35 dikali 1 adalah
0,73. Atau kalau kita ubah ke dalam bentuk persentase adalah 73%. Gitu ya. Oke. Jadi hasilnya boleh dalam bentuk presentase ataupun dalam bentuk desimal. Jadi tergantung kalian mau yang mana hasilnya, mau bentuk presentase atau bentuk desimal sama saja. Nah, kemudian apabila proyek yang akan dibiayai dengan 40% hutang dan 60% modal sendiri, maka beta untuk proyek tersebut adalah, nah misalnya dari beta atau risiko yang kita dapat, di sini kan risiko yang kita dapat adalah 0,73, ya kan? Ini adalah risiko yang kita dapat terkait dengan apa namanya? Penggunaan biaya modal rata-rata tertimbang. Jadi capital asset pricing model ini adalah penggunaan biaya modal untuk mengetahui rata-rata tertimbang. Nah, kemudian, apabila proyek yang akan dibiayainya misalnya 40% menggunakan hutang dan 60% menggunakan modal sendiri misalnya. Di sini maka beta untuk proyek tersebut akan, ya betanya kan tadi udah kita ketahui kan 0,73. Kemudian BI-nya, BI-nya kan belum kita ketahui nih, mau kita cari yaitu 1 ditambah 1 dikurang 0,35. 0,35 itu apa? Adalah tarif pajak eh, penghasilan tadi kan yang ini. Ini adalah T-nya atau 0,35. Nah, dibandingkan berapa komposisi hutang dengan komposisi modal sendirinya. 0,4 itu dari mana? Dari 40% ini. Diubah ke dalam bentuk desimal. Yang 6,6, 0,6 dari mana? Dari sini, dari 60% modal sendiri. Diubah ke dalam bentuk desimal. Jadi hasilnya adalah 17,34%. Nah, ini adalah beta atau risk dengan menggunakan 40% hutang dengan 60% modal sendiri. Ya. Oke. Begitu cara mencari apa namanya beta seandainya perusahaan tidak menggunakan hutang dengan BI, yaitu beta dengan menggunakan hutang tertentu. Nah, kemudian, misalkan suatu proyek akan didanai dengan komposisi sebagai berikut. Di sini, sumber dana suatu proyek komposisinya adalah emisi saham baru atau menerbitkan saham baru sebanyak 40%, laba yang ditahan adalah 30%, terus hutang di sini 30%. Gitu ya. Nah, kemudian dari komposisi tersebut, biaya laba yang ditahan misalnya ditaksir adalah 19% dan emisi saham baru diperkirakan emisinya atau biayanya adalah 3%. Biaya hutang ditaksir sebesar 15% sebelum pajak, pajak penghasilan sebesar 35%. Misalnya. Untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang, perlu dihitung biaya modal dari masing-masing sumber pendanaan, yaitu biaya saham baru sebesar 19% dibagi 0,97. 0,97 dari mana? Yaitu dari sini. Nah, kita lihat. Dari 100% di sini, 100% dikurangi 3%. Hasilnya kan 97 kan? Nah, 97 ini kita ubah ke dalam bentuk desimal. Nah, ini jadi 0,97. Kemudian 19% dibagi 0,97, 0,97. Hasilnya adalah 19,6%. 19%-nya dari mana? Dari ini. Dari biaya laba yang ditahan, misalnya, yaitu 19%. Pajak penghasilannya kan di sini adalah 35%. Kita lihat. Maka biaya hutang setelah pajaknya, misalnya di sini 15%. 15% dari mana? Ya hutang yang ini, 15%. Ya, dikali 1 dikurang 0,35. 0,35-nya dari mana? Dari sini. Kita ubah ke dalam bentuk desimal. Maka 15 dikali 1 dikurangi 0,35. Hasilnya adalah 9,75%. Nah, dengan demikian, maka sumber pendanaannya adalah yang tadi sudah kita hitung ya. Biaya modal setelah pajak. Saham barunya di sini adalah 19,6%. Dari mana? Dari ini kan, 19,6%-nya. Dari 19% dibagi 0,97. Kemudian di sini biaya modal setelah pajak laba ditahannya berapa? Sini ya, 19%. Nah, yang ini.
Kemudian hutangnya berapa? Di sini adalah biaya modal setelah pajak hutangnya adalah 9,75%. 9,75% dari mana? Dari sini, ya, yaitu 15% dikali 1 dibagi 0,35. Hasilnya 9,75%. Nah, kemudian, untuk mengetahui biaya modal rata-rata tertimbangnya, gimana caranya? Nah, gampang. Yaitu misalnya saham baru, biaya modal rata-rata tertimbang setelah pajaknya adalah tinggal 0,4 dikali 19,6%. Hasilnya 7,84. Kemudian di sini 0,3 dikali 19%, hasilnya adalah 5,7. Kemudian hutang di sini komposisinya adalah 0,30 dikali 9,75. Hasilnya adalah 2,93. Maka tinggal dijumlahkan, ditotalkan. Hasil biaya modal rata-rata tertimbangnya adalah 16,47%. Nah, ini dia. Jadi biaya total rata-rata tertimbangnya adalah 16,47%. Gitu ya. Nah, mungkin demikian materi untuk hari ini, teman-teman. Ya, jangan lupa untuk latihan soal dan kuisnya dikerjakan. Kemudian latihan kuis dan eh, tugasnya ya. Kalau tugas minggu depan ya nggak apa-apa. Jadi yang diutamakan adalah latihan soal dan kuis. Ya. Saya akan beri waktu 24 jam. Nah, siapa yang mengerjakan latihan dan kuis itu menjadi absensi untuk pertemuan 9 dan 10. Jadi untuk pertemuan sesi 9 dan 10 absensinya berdasarkan kalian mengerjakan latihan dan kuis yang ada di sesi 9 dan 10. Baik, itu saja yang materi yang kita bahas pada minggu kali ini. Sampai ketemu minggu depan perkuliahan secara offline di kampus di hari Jumat sesuai dengan jadwal offline yang sering kita laksanakan. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.